Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga kalian sehat selalu. Penjara, salah satu tempat yang sangat tidak ingin ditinggali oleh manusia manapun di planet ini. Film yang bertemakan tentang penjara pun sudah sangat sering kita lihat. Papillon salah satunya. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini diadaptasi dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang seorang pencuri ulung yang cukup disegani di Prancis. Ia bernama Henry Carrier, di mana tokoh ini diperankan oleh salah satu aktor bernama Charlie Hunnam. Kisah ini dimulai di Prancis pada tahun 1931. Awal mula memperlihatkan Henry yang telah berhasil membobol berangkas yang berisi berlian. Akan tetapi, ketika akan menyerahkan hasil curiannya kepada bosnya, Jean Castille, Henry ternyata mengambil sebagian berlian curiannya tersebut. Ya, namanya juga pencuri ya. Namun naasnya aksinya diketahui oleh rekan kerjanya. Tentu saja si bos tidak tinggal diam. Henry pun yang pada malam harinya sedang bersenang-senang dengan pacarnya yang bernama Nenet, dikagetkan dengan kedatangan polisi pada pagi harinya. Ia ditangkap atas tuduhan pembunuhan yang sama sekali tidak ia lakukan. Dalangnya sudah sama-sama bisa kita tebak, Jean Castille. Pada masa itu, seluruh narapidana yang bersalah akan diasingkan ke sebuah penjara yang terdapat di pulau terpencil di benua Amerika. Singkat cerita, di perjalanan menuju penjara, Henry berkenalan dengan seorang napi yang bernama Julot, yang berencana untuk kabur. Julot menceritakan tentang seorang napi yang bernama Louis Degas. Degas merupakan seorang jutawan yang tertangkap karena kasus obligasi palsu. Degas dalam film ini diperankan oleh Rami Malek, di mana tokoh ini memiliki ciri fisik kurus, pendek, ya untuk ukuran orang Eropa. Mendengar cerita Julot, Henry pun tertarik untuk menawarkan perlindungan ke Degas. Karena dengan uang banyak yang Degas miliki, pastinya ia akan menjadi incaran para napi lain untuk dibunuh dan diambil uangnya. Sayangnya cinta bertepuk sebelah tangan. Degas pun menolak tawaran dari Henry. Dengan alasan ia berpikir bahwa ia akan bebas seminggu lagi karena sang istri mengajukan banding. Dan juga ia merasa aman berada di dekat para penjaga. Tapi akhirnya Degas pun berubah pikiran. Karena pada malam harinya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seorang napi kaya tewas dibunuh dengan cara dirobek perutnya, hingga ususnya terburai-burai. Apalagi tujuannya jika bukan karena ingin mengambil uangnya. Degas pun akhirnya mengikat Henry menjadi bodyguardnya dengan imbalan uang untuk biaya Henry kabur dari penjara. Kita balik lagi ke Julot. Masih ingat Julot? Napi yang sedari awal memang berniat untuk kabur ini tidak membuang-buang waktunya. Ia pun melukai kakinya sendiri dengan pisau agar bisa masuk ke ruang pengobatan dan kabur saat penjaga lengah. Usahanya yang pertama ini bisa dibilang berhasil, tapi kita nunggu kelanjutannya nanti. Sesampainya di penjara, narapidana disambut oleh kepala sipir yang menjelaskan tentang aturan-aturan penjara. Jika napi ingin kabur, pertama ketahuan akan disangsi dan diasingkan ke Saint Joseph, di mana di sana hanya ada napi sendiri dan segala keheningan yang ada.
Tentu saja situasi ini dapat membuat tahanan menjadi stres bahkan gila. Dan seandainya ketahuan kabur untuk kedua kalinya, napi pun akan dibawa lagi ke Saint Joseph. Akan tetapi masa kurungannya ditambah menjadi 5 tahun. Dan seandainya napi tertangkap, setelah itu mereka akan langsung dibuang ke Pulau Iblis. Tetapi hukuman yang lebih parah lagi ialah seandainya ada narapidana yang membunuh sipir di sana, hukumannya akan langsung dipenggal di guillotine. Hari pertama di penjara, Henry dan Degas berusaha menyuap salah satu napi di sana agar dapat meletakkan mereka sebagai pekerja di ruang pengobatan. Akan tetapi, hal tersebut gagal karena Degas bertemu dengan wakil sipir di sana, yang mana adik dari wakil sipir tersebut dipenjara karena bekerja pada Degas. Alhasil bukannya mendapat pekerjaan di ruang pengobatan, mereka pun malah dikirim ke Route Zero, di mana Route Zero ini merupakan lokasi penambangan. Di Route Zero, mereka bertemu dengan Selir, yang merupakan mantan angkatan laut, melihat dari tato jangkar yang ada di dadanya. Dan ternyata Henry pun juga merupakan mantan seorang angkatan laut, tapi hanya sebentar di sana karena dia menyukai kebebasan. Setelah berbincang-bincang, mereka pun sepakat untuk berencana kabur dengan cara melobi pria yang membawa para kupu-kupu malam agar dapat memberikan mereka perahu, tentu saja dengan imbalan uang. Everything is about money. Sekarang kita akan membahas Zulot yang tadi. Napi yang melukai dirinya sendiri untuk kabur ini, usaha pertamanya itu bisa dibilang berhasil. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, ia tertangkap dan sialnya lagi, Zulot ternyata membunuh salah satu sipir di sana. Di mana atas perbuatannya itu, ia harus dihukum penggal. Wah, ini adegan yang paling sadis ini. Setelah Zulot dieksekusi dan modar, Henry dan Degas pun ditugaskan untuk membuang mayatnya. Lagi-lagi di sini Degas membuat masalah. Di tengah perjalanan, darah yang menempel di baju Degas ternyata membuatnya trauma. Dan ini tentu saja membuat sipir menjadi marah dan mulai mencambuk Degas tanpa ampun. Henry yang tidak terima melihat perlakuan sipir tersebut langsung memukul kepala sipir tersebut dengan batu dan langsung kabur meninggalkan Degas. Tujuan pelariannya langsung menemui pria yang membawa wanita-wanita malam itu yang sudah berjanji akan menyediakan perahu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ternyata Henry tidak membawa uang. Alhasil, ia pun dikembalikan ke penjara itu. Dan akibat ulahnya, ia harus menerima hukuman ditahan di Saint Joseph selama 2 tahun lamanya. Baru beberapa hari di sana, Henry sudah kedatangan tamu. Ia adalah sipir yang kepalanya ia pukul dengan batu. Dan Henry pun harus rela dipukuli habis-habisan oleh sipir tersebut. Diam-diam di dalam penjara tersebut, Degas selalu mengirimkan kelapa sebagai makanan untuk Henry. Hal itu pun membuat Henry sangat senang, karena makanan yang disediakan di sana hanyalah air. Tapi lama-kelamaan hal itu pun ketahuan, dan jatah makan Henry pun dikurangi, karena ia tidak mau menyebutkan
siapa orang yang memberikan makanan tersebut. Singkat cerita, 2 tahun sudah berlalu. Henry pun dikeluarkan dari Saint Joseph dan dikembalikan ke penjara asalnya. Dega yang mendengarkan kabar itu langsung mencari Henry. Dan alangkah terkejutnya ia melihat kondisi Henry yang sekarang. Tapi tunggu dulu. Selama 2 tahun Henry di dalam penjara Saint Joseph, ternyata Dega dapat bertahan hidup dan bahkan diangkat menjadi salah satu orang kepercayaan kepala sipir di sana, di mana ia mempunyai akses untuk kunci gerbang penjara. Kembali lagi ke kondisi Henry tadi. Melihat kondisi Henry, Dega pun terkejut karena mengira temannya itu sudah gila. Akan tetapi, ternyata Henry hanya sedang berpura-pura alias ngeprank si Dega. Ia hanya berpura-pura gila supaya tidak dianggap sebagai ancaman oleh para sipir. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang sampai akhirnya Dega memberitahu Henry perihal acara nonton bareng yang diadakan di penjara untuk menghibur para politisi yang hadir di sana. Menurut Dega, ini adalah saat yang tepat untuk melarikan diri. Di dalam ruangan pengobatan, Henry juga bertemu dengan Macuret dan mengajaknya untuk ikut dalam rencana melarikan diri. Singkat cerita, mereka berempat pun berkumpul di ruang pengobatan. Henry, Dega, Macuret, dan Selir. Selir dapat masuk ke ruang pengobatan itu dengan cara melukai dirinya sendiri. Dan Selir pun mengatakan kalau ia sudah menyiapkan perahu di hulu sungai. Akan tetapi biayanya tidaklah murah. Ia membutuhkan separuh uang yang dimiliki oleh Dega. Seperti yang sama-sama bisa kita tebak, awalnya Dega mengatakan kepada Henry bahwa ia tidak mempercayai Selir. Tetapi Henry meyakinkan Dega bahwa semuanya akan baik-baik saja. Henry pun memberikan obat tidur kepada Dega agar dapat diberikan kepada para sipir di sana dan dicampurkan ke minumannya. Obat tidur ini didapatnya selama ia dirawat di ruang pengobatan agar penyakit kambuh gilanya tidak menjadi-jadi lagi. Malam nobar para politisi ini pun akhirnya datang juga. Mereka berempat pun menjalankan tugasnya masing-masing. Macuret yang berhasil mengalihkan perhatian penjaga, dan obat tidur yang berhasil membuat para sipir tertidur, tentu saja membuat langkah mereka pun menjadi terbuka lebar. Akan tetapi, rencana yang sudah mereka susun ternyata tidaklah berjalan mulus. Karena pada malam itu hujan turun dan listrik pun padam. Dengan upaya yang keras dan hati-hati, akhirnya mereka berhasil keluar dari penjara. Tapi malangnya, kaki Dega patah ketika akan mencoba melompat dari tembok dinding penjara. Tentu saja hal ini memperlambat langkah mereka. Untungnya, akhirnya mereka sampai pun di hutan dan bertemu dengan para bandit di sana. Yang ternyata para bandit inilah yang merupakan pemilik perahu. Dega pun akhirnya memberikan uang kepada mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di tengah laut. Dengan kondisi perahu yang kecil dan jelek, tapi ya syukurlah daripada di dalam penjara kan. Akan tetapi dengan kondisi kapal yang kecil dan jelek ini ternyata tidak mampu mengangkut mereka berempat. Karena kapal tak kunjung bergerak, Selir yang kesal pun meminta kepada Henry untuk meninggalkan Dega. Tetapi Henry menolaknya dengan keras.
Sampai pada akhirnya badai pun datang dan membuat kesabaran Seller pun juga habis. Ia pun mengeluarkan pisau yang disimpan di balik bajunya untuk membunuh Dega. Tapi gobloknya sih, pisaunya bukan bunuh Dega tapi malah membunuh dia sendiri. Ternyata walaupun muatannya sedikit berkurang menjadi 3 orang, perahu mereka pun tetap terombang-ambing di laut. Sampai akhirnya mereka yang pasrah pun terombang-ambing di sana sampai juga terdampar di suatu pulau di pesisir Kolombia. Di sana Henry bertemu dengan seorang biarawati yang ternyata biarawati itu mengetahui kalau mereka bertiga adalah narapidana. Tapi ia berjanji tidak akan buka suara kalau mereka mau bertobat. Seperti yang bisa ditebak, Henry yang bukan tipikal orang religius pun tidak mudah mempercayai orang itu. Ia tetap berencana meninggalkan tempat itu. Sesegera mungkin ia mengajak Dega, akan tetapi Dega menolaknya karena mengingat kondisi kakinya yang patah. Begitu juga dengan Macuret yang menganggap kalau tempat tersebut seperti surga baginya. Kelamaan di penjara sih. Menghadapi penolakan dari kedua temannya, Henry akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian. Nah, di sini kita bisa melihat rasa kesetiakawanan Henry. Karena di tengah jalan, Henry melihat petugas kepolisian yang tentu saja sedang mencari mereka bertiga. Henry pun berlari kembali ke tempat Dega dan Macuret. Sayangnya usaha Henry terlambat. Macuret pun juga mati tertembak karena berusaha melarikan diri. Alhasil mereka pun kembali ke penjara dan harus rela menerima hukuman mereka yang kedua, yaitu di penjara selama 5 tahun di Saint Joseph. Pada titik ini, kondisi Henry sudah tidak karuan. Rambut acak-acakan, bibir kering, gusi berdarah, gigi pecah-pecah, seperti bocah habis ngelem. Singkat cerita, hari demi hari dilalui Henry selama 5 tahun di Saint Joseph dan bersiap untuk dibuang ke Pulau Iblis. Dan ternyata di Pulau Iblis ia bertemu dengan rekan lamanya, Luis Dega, yang ternyata sudah dikirimkan lebih dulu ke sana. Dikarenakan tingkahnya di Saint Joseph membuat para penjaga muak. Oh ya, ini sebagai gambaran saja. Kondisi di Pulau Iblis ini lebih mengerikan daripada di penjara. Karena di Pulau Iblis ini nyaris tidak ada harapan selain menunggu ajal sampai mati. Hal ini pun cukup membuat napi yang ada di sana menjadi depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Tapi kondisi itu ternyata sama sekali tidak menyurutkan tekad Henry untuk kabur. Bahkan setelah segala hukuman yang ia terima sebelumnya, ia masih memiliki harapan untuk kembali ke Perancis. Hal inilah yang membuat Henry menemukan ide gila yang ia dapatkan dari pengetahuan yang ia tahu ketika masih berada di Angkatan Laut. Ketika sedang duduk di tepi pantai, ia melihat jika ombak di pulau tersebut bergerak menuju daratan luar. Jadi yang dibutuhkannya hanyalah sebuah rakit untuk sampai ke sana. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Tetapi hanya Henry sendiri yang pergi, karena Dega merasa kalau ini adalah tempat yang tepat baginya. Tidak ada lagi alasan dia untuk pergi. Adegan ini cukup menyedihkan sih bagi saya. Karena kedua orang sahabat yang harus rela berpisah satu sama lain sambil menahan tangis.
Kita pun akhirnya loncat ke tahun 1969. Di sini bisa kita lihat kalau Henry sedang berada di dalam pesawat menuju Prancis. Tentu saja ini merupakan hal nekat yang dilakukannya karena statusnya yang masih buron. Setelah pelariannya, ternyata Henry tidak langsung ke Prancis, melainkan ia menetap di Venezuela. Cukup lama sih di sana. Alasan ia pergi ke Prancis adalah untuk memberikan kisahnya ke penerbit. Ia ingin kisahnya ini disebarluaskan, hingga terciptalah buku dan film yang sedang kita bahas. Sekianlah alur cerita dari film Papillon. Semoga film yang barusan kita bahas dapat memberikan pesan moral kepada kita semua, agar jangan mudah menyerah dengan keadaan. Terima kasih untuk